dengan Teacher Masdi ya. Nah, kali ini kita masih memakai buku paket tema 2, subtema 1, pembelajaran 5, yaitu bermain ular naga. Nah, kali ini kita akan menyimak bagaimana langkah-langkah memainkan permainan ini ya. Disimak videonya, nanti kita akan belajar sambil bermain, oke? Nah, berikut ini akan ada langkah-langkah bagaimana cara bermain ular naga. Perhatikan ya. Nah, cara bermain ular naga ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu langkah yang pertama, anak-anak yang berperan sebagai ular naga berbaris dengan rapi sampai ke belakang. Anak yang tangkas dalam berbicara berada di paling depan. Artinya yang paling pandai berbicara ya nak, dia berada paling depan. Oke? Kemudian naga mengitari gerbang masuk sambil menyanyikan ular naga panjang. Selanjutnya, pada saat lagu selesai dinyanyikan, masuklah naga ke dalam gerbang. Anak yang paling belakang akan ditangkap oleh penjaga gerbang. Oke. Setelah itu, barulah induk angkat bicara. Mulailah si induk bernegosiasi dengan gerbang, saling bantah-membantah perihal anaknya yang telah ditangkap. Dan akhirnya sang anak atau barisan paling belakang memang harus ditangkap, begitu seterusnya. Lalu anak yang telah disandra disuruh memilih ditempatkan di belakang salah satu orang yang menjadi gerbang. Penyanderaan anggota akan terus terjadi sampai sang induk kehabisan anggota. Dan kemudian permainan akan diulang membentuk ular naga baru. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh permainan ular naga yang diperankan oleh anak-anak Santo Michael juga ya. Nah, yang berdiri itu Miss Lopi dan Kak Jessie itu merupakan gerbang yang berperan sebagai gerbang. Sedangkan anak-anak yang berkeliling berbaris memegang pundak temannya itu adalah ular naga. Sambil mereka mengitari gerbang, mereka menyanyikan ular naga panjangnya. Setelah selesai mereka menyanyikan lagu ular naga panjangnya, anak-anak yang terperangkap atau tertangkap di gerbang itu akan ditanya mau pilih ke gerbang yang mana, Teacher Lopi atau Kak Jessie. Nah, anak-anak bebas memilih kemana. Nah, contohnya tadi si Romi yang paling depan sudah tertangkap, kemudian dia memilih ke gerbang Teacher Lopi. Sedangkan si Renata akan memilih ke Kak Jessie. Nah, begitu selanjutnya. Jadi Renata akan berdiri atau di belakang Kak Jessie ya. Di belakang Kak Jessie, oke? Nah, jadi begitu selanjutnya sampai nanti semua naga itu terperangkap di dalam gerbang. Kemudian naga-naga yang berbaris di gerbang yang paling banyak, mereka lah yang menang. Kemudian contohnya Teacher Lopi yang paling banyak berdiri di belakangnya. Jadi Teacher Lopi lah yang akan menjadi ular naganya nanti beserta anak-anak yang berdiri di belakangnya tadi. Nah, begitu selanjutnya. Jadi yang menjaga gerbang nantinya adalah yang kalah. Oke anakku, contohnya Kak Jessie hanya satu pengikutnya nanti, yaitu Renata. Berarti mereka lah yang akan menjaga gerbang. Begitulah seterusnya permainan ular naga. Oke, sekarang coba perhatikan ya bagaimana cara permainannya. Agak panjangnya, bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat, itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Pilih Kak Jessie atau Miss Lopi?
Oke, lanjut. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Pilih Miss Lopi atau Kak Jessi? Miss Lopi atau Kak Jessi? Kak Jessi, oke. Lanjut. Ular naga panjangnya bukan kepalang, menjalar. Nah, jadi demikianlah cuplikan atau penggalan permainan tradisional ular naga. Jadi sampai sini, Cica harap kalian sudah bisa mengerti ya.